Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini menjelang lontong siap, kita membahas sedikit dulu, mengambil pelajaran dan ibrah sedikit dari salah satu ayat dalam Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kepentingan kampung akhirat, dan jangan kamu lupa dengan jatah atau dengan nasib yang di dunia, dengan kebutuhan dunia. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya sudah pasti bagi kita ini, sudah tahu kita ayat ini. Tahu Bapak Ibu 5 ayat rata-rata dalam Al-Quran. Maksudnya itu Allah sampaikan begini, dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu, dari segala nikmat, dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, dengan nikmat itu carilah akhirat. Artinya cari untuk kepentingan akhirat. Pergunakanlah nikmat itu yang pertama untuk kepentingan akhirat. Nah, setelah dipakai untuk kepentingan, dihitung-hitung untuk kepentingan akhirat, nah, baru nanti sisanya untuk kepentingan di dunia ini. Ini sesuai juga dengan kaji kita yang waktu lalu itu tentang orientasi hidup. Ada yang orientasi hidup manusia itu akhirat, ada yang orientasi hidup manusia itu dunia saja. Ternyata Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita lihat ayat ini terletak di tengah-tengah. Allah bercerita tentang Qarun. Nah, tahu Qarun Bapak Ibu? Tahu lah, mana kata si Qarun. Qarun itu dalam Al-Quran dikatakan dia itu hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan termasuk orang yang paling kaya di dunia, yang paling kaya. Saking kayanya kata Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Saking kayonya si Qarun kok, kunci berangkasnya, ndak haratonya itu dah, kunci berangkasnya nggak bisa dibawa oleh sembarangan orang, tidak bisa dibawa kecuali oleh tenaga yang kuat. Orang nggak bisa membawa kunci saja. Lihat orang yang mau itu dia orang. Kunci berangkasnya nggak bisa dibawa oleh orang. Harus dia adalah binatang yang kuat untuk membawa kunci berangkasnya. Nggak berangkasnya dong, kunci berangkasnya. Mabaralah kakayo si Qarun. Itu kan saking kayonya Qarun itu kan
Bawa menggali sumur wak di siko lah. Dapat harta kan agak kilik-kilik tanah aku. Ambo dapat harta si Korun. Nah, dapat harta Karun wak saya. Sampai harta itu di seluruh dunia. Seluruh dunia ini kalau ada yang menggali sumur, ada harta, nah kecilnya harta si Korun. Saking banyaknya tersebar harta Korun ini. Jadi Korun ini menjadi orang kaya dia. Tapi orang kaya yang tidak bersyukur, yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah-tengah cerita ini, cerita Qarun ini Allah salian ayat tadi ini. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan itu, yang Allah anugerahkan kepadamu itu untuk kepentingan akhirat. Jadi Qarun ini Bapak Ibu, dalam kisahnya itu kita tahu, setelah dia itu diberikan harta yang banyak sekali oleh Allah, ternyata dia berubah perangai, sikapnya. Terjadi perubahan dalam diri Qarun ini. Ada dua hal yang penting yang terjadi dalam perubahan yang signifikan dalam diri Qarun itu, Bapak Ibu. Setelah dia dititipkan harta benda itu, ternyata yang pertama dia itu menjadi sombong dia, si Qarun ini. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan, Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dia menjadi angkuh, kepada sifatnya itu ada angkuhnya, sombongnya. Sombong itu bukan saja kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Kan banyak juga yang fenomena sekarang itu, Bapak Ibu, penyakit kita di tengah-tengah masyarakat itu, ketika telah diberikan atau dititipkan oleh Allah harta kepada dia, karena dicarinya terus harta itu, akhirnya diberikan harta itu, dititipkan harta itu kepada, terjadi perubahan dalam dirinya. Kalau di tengah-tengah di sesama manusia, kalau mulai kayus ketik, namanya itu, mulai menjaga jarak ya yang lain, mulai menjaga jarak di tetangga, mulai menjaga jarak dengan masyarakat. Bahkan Ambo mengalami sendiri. Ambo anggap ada kawan yang sukses pula, dia lah kayu rayu ya. Nggak bisa dihubungi deh. Pertama dia nggak bisa dihubungi. Jadi dalam pengenannya dulu, ini nggak ingin memacik HP kalau macik HP aja ya, banyak yang bisa menghubunginya. Jadi nggak bisa menghubungi sampai kini lah. Kemudian dia ceritanya membuat rumah itu saking banyak pitinya. Nyobuatnya rumah tuh mirip-mirip gedung-gedung tuh atap yang namanya mirip-mirip settingannya, yang tujuannya supaya orang tidak tahu yang di mana yang tinggal yang sebelah gitu. Mirip-mirip. Karena waktu di Mesir itu Presiden Mubarak dulu tuh kalau keluar dari istana itu, keluar joto beberapa mobil itu keluar, tapi wak nak tahu yang mau tuh gitu. Saking samo seluruh tuh keluar, saking takwitnya ngesobol orang. Nah ini kawan ini juga seperti itu dia. Nyobe rumah baalah settingan rumah mirip-mirip sehingga awak nak tahu pasti yang sebelah ruangan atau kamar atau apa yang kawan. Sampai sebegitunya. Jadi banyak penyakit orang kaya itu mulai sombong dia. Nggak kenal lagi dengan orang-orang sekitarnya. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Qarun ini tambah lagi dia nggak kenal dengan Allah Azza wa Jalla, sampai seolah-olah tidak membutuhkan apa-apa lagi dari Allah karena sudah banyak hartanya begitu. Nah itu yang pertama, sifat sombong itu sudah mulai muncul. Kalau di awak kini itu makanya muncul lagu apa tuh, kayu-kayulah surang. Itu kan gara-gara masalah ini juga di tengah-tengah masyarakat gitu. Sudah mulai tidak kenal lagi dengan familinya, curiga saja kalau insana tiba ke rumahnya. Kemudian yang kedua yang paling parah itu adalah ternyata dia menjadi kikir dia. Setelah Allah berikan kepada dia itu harta benda yang sangat banyak itu, dia menjadi kikir, pelit ya. Ketika diminta hartanya itu untuk disumbangkan,
maka nggak mau dia menyumbangkan. Mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini salah satu juga kesombongan dan pelitan juga. Iko lah payah mencari kok gitu. Harap toko seluruh susah mencarinya kok. Jo ilmu dengan segala daya upaya dan ilmu yang telah saya miliki, maka tidak mungkin membahagia begitu saja untuk sarahan begitu-begitu saja. Jadi kikir ya. Maka karena dua sifat inilah akhirnya Qarun yang sudah diberikan harta benda yang sangat banyak tadi oleh Allah itu ditenggelamkan ke perut bumi oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat yang kita sampaikan di awal tadi itu berada di tengah-tengah kisah Qarun itu. Nanti bisa Ibu baca juga dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai terakhir, sampai 80-an, 81 atau 83. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Jadi pertama, memang kita harus hati-hati ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Yang pertama, makanya kita ubah mindset kita itu dalam mencari kenikmatan dunia ini. Jangan sampai kita mencari apa yang ada di muka bumi ini, mindsetnya itu untuk kepentingan dunia saja. Karena kalau kepentingan dunia saja kita jadi tidak mengerti, setelah diberikan harta itu, kita tidak mendapat petunjuk dari Allah keripangan itu. Mau diapakan ini? Sehingga kita tumpuk-tumpuk saja harta itu, Bapak Ibu. Kita tumpuk-tumpuk saja sejadi-jadinya, dan pada suatu ketika kita dipanggil oleh Allah dan tidak bisa menikmati harta itu. Karena seperti itu yang telah kita sampaikan pada minggu lalu. Maka nanti dunia hammahu, maka sebenarnya orang yang ketika dia mencari harta itu untuk kepentingan dunianya, orientasi dunianya, maka kata Rasul dalam ujung hadis itu, dia tidak akan diberikan kenikmatan itu kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Sebanyak apapun harta yang ada di kita, tidak bisa sadonya awak pakai gitu. Nah, contoh kan patang ibarat makan sebanyak anak pitiwa, tidak bisa awak makan secambung gadang. Jadi karena banyak pitiwa makan awak secambung gadang, nggak bisa. Sudah ditakdirkan kepada kita kebutuhan kita itu. Kalau kau baju salainya, kemungkinan awak mentang-mentang kayu pakai baju gali mualai. Awak kayu mah tidak bisa. Paling salai dipakai bajunya, peci salainya. Oto cie aja dipakai keluar. Allah ditakdirkan. Jadi oleh karena itu tersesat kita jadinya karena orientasi dunia itu, sehingga tidak mendapat petunjuk bagaimana cara memanfaatkan harta ini. Sementara Allah katakan manfaatkanlah harta yang Allah berikan itu sebesar-besarnya, sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Pertama untuk kepentingan akhirat. Artinya memang kalau orientasinya akhirat, maka Allah beri petunjuk dia itu bagaimana supaya harta yang ada itu bisa menyelamatkan dia dalam kehidupan yang berikutnya. Maka orang-orang yang seperti ini maka orang yang orientasinya akhirat itu ketika mendapatkan harta itu akan diinfakkannya. Nah, itu yang untuk awak. Nah, ini yang untuk saya nanti di akhirat. Makanya ada kisah Bapak Ibu, tapi kisahnya ada orang kok membeli bajunya nyebeli dua. Nah, kok membeli bajunya nyebeli dua, Pak. Kok membeli sendal nyebeli dua. Tuh, membeli oto nyebeli dua. Ternyata kenapa dia dua-dua dibelinya? Yang pertama uci untuknya pakai, yang uci untuknya sumbangan. Beli trompa, beli dua, uci untuk saji, uci untuknya. Beli baju dua loh, uci untuk disedekahkan, uci untuknya. Nah, tapi pas membeli oto dua, cik beli oto cik, beli oto cik lain tu. Ini sudah kalau cik protes anak ya. Bah ada itu. Kalau trompa itu tidak ada apa. Tapi kalau loto kok jangan ya, itu kan anaknya yang masalah.
Ada yang seperti itu karena saking memikirkan bagaimana supaya harta ini bisa juga bermanfaat tidak hanya di dunia ini saja, tapi untuk sampai di akhirat. Maka salah satunya adalah dengan memperbaiki orientasi kita dalam mencari apa sajalah yang kita sebut di muka bumi ini, mencari rezeki kecewaan, ladape. Maka kalau orientasinya akhirat, maka Allah akan tunjukkan kepada kita bagaimana supaya rezeki ini, amanah ini, uang ini, harta ini bisa bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Allah tidak juga menafikan, pakai juga lah untuk kepentingan dunia. Tapi seperti yang kamu kecil tadi, tidak banyaknya lah kita bisa pakai. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum terlambat, sebelum kita terlambat memanfaatkan semua jerih payah kita ini, kan payah mencari itu. Rapi atau sekarung itu kan payah mencari itu. Emas, deposito, uang yang sudah miliaran, payah mencari itu. Maka sebelum supaya itu menjadi milik kita, maka cara terbaiknya adalah kita sedekahkan dan kita infakkan supaya dia bisa kekal bersama kita. Tapi kalau tidak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, maka itu rezeki orang yang ditinggal. Kalau alapai nanti dalam meninggal, rezeki bagi orang yang ditinggal, anak-anak atau segala macam. Bahkan kok ada tanah-tanah yang jauh mana, rezeki orang sinan, rezeki orang yang kadang nyobuai sertifikat celai untuk ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk saling mengingatkan kita, profesionalitas kita terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perlu kita garis bawahi, yang pertama, mindset kita dalam kehidupan ini, mari kita mulai robah bahwa kita tujuan hidup ini bukan untuk di dunia ini saja, tapi memang untuk kepentingan, kebahagiaan, keberlanjutan kita di akhirat. Sehingga dengan itu maka Allah tunjukkan kepada kita jalan-jalan bagaimana semestinya semua nikmat yang Allah berikan itu bisa kita manfaatkan untuk membahagiakan kita dalam kehidupan kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.